والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أجمعين لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم خصوصا hajat sedaya jamaah Semrawut dan keluarganya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, berkuatkan iman Islamnya, barokai umurnya, sehat jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, diberikan ilmu yang manfaat, nanti kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu dikisahkan tentang wafatnya Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aminah, saat perjalanan dari Madinah pulang ke Mekah. Untuk apa ke Madinah? Untuk berziarah ke almarhum suaminya, yang tidak lain adalah ayahanda dari Rasulullah yang bernama Abdullah, Bapak Abdullah. Pulang dari ziarah itu sempat menginap di Madinah hampir 1 bulan, ditemani oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Balik ke Mekah di tengah perjalanan di desa namanya Abwa. Disitulah Ibunda Rasulullah wafat. Jadi lahir tidak punya ayah, kemudian dirawat sama ibunya sampai usia 6 tahun wafat. Jadi sudah komplit Bapak Ibu, yatim piatu. Baru kemudian dibawa oleh Ummu Aiman. Di Rumia niku nek sedo niku tiyang niku boten kaya sakniki, Pak. Sakniki lah. Sakniki. Sedo tak Surabaya. Kok pesen nang anak aku kuburan nang ngene Jombang mon. Biyen boten. Meninggal di mana ya dikubur di situ. Makanya ada hadis, sebaik-baik kuburan itu adalah tempat yang terdekat di mana dia meninggal. Kuburan di mana dia meninggal. Panjenengan aslinya ke Tulungagung mriku. Saya dole terus sama mriki, ten mriki mawon Pak, boten usah dibeto mriki. Nyorono keluargane. Makanya Rasulullah ibundanya wafat, pulang itu ya tinggal Ummu Aiman yang menggantikan Rasulullah. Wes sudah. Apakah Rasulullah itu pernah ziarah setelah itu? Pernah. Kapan? Waktu haji. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah waktu haji, Rasulullah singgah ke makom ibundanya dan ziarah. Itu yang kemudian diambil dalil oleh beberapa ulama. Kalau mau haji itu hendaklah ziarah kepada orang tua yang sudah wafat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah hajinya sekali, ya sekali itu Pak ziarahnya.
Bahkan seluruh nabi dan rasul ketika wafat juga sama, dikubur di tempat terdekat di mana beliau wafat. Kalau mereka ada kuburan pakal. Nah, sekarang itu kuburannya orang Covid nih, bagian barat dan sekitarnya, kali Keputih begitu. Yang usulan ke pemerintah, orang Islam ini mati diobong, bukan kepilih. Jadi ada usulan nanti dibakar saja, supaya tidak menghabiskan lahan kuburan, kurang ajar. Nah, kemudian setelah dirawat oleh ibunya, baru dirawat oleh kakeknya. Kembali ke kakek yang penuh dengan kasih sayang. Jadi pertama dirawat ibunya, terus diasuh oleh ibu namanya Halimatus Sa'diyah, dikembalikan lagi kepada ibunya. Setelah ibunya wafat, kembali kepada kakeknya. Jadi ada beberapa anak itu yang memang dibesarkan oleh kakek. Salah satunya saya ini, tapi bukan karena orang tua meninggal. Mulai SD itu dirawat sama kakek di desa sana. Jadi ada sentuhan kakek. Ada sebagian kakek itu yang memang dititipi putu, maka profesinya menjadi MC, ngomong cucu. Seperti hanya Abdul Muthalib. Setelah wafat ibunya, Rasulullah SAW kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Abdul Muthalib ini sayangnya luar biasa kepada Rasulullah. Dari awal orang itu yang sayangnya luar biasa kepada Rasulullah itu adalah Abdul Muthalib. Yang memberi nama Muhammad juga Abdul Muthalib. Apalagi kondisi sekarang Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu, sayangnya tambah. Jadi Rasulullah SAW itu menerima cobaan yang begitu besar, dan ini mengundang rasa sayang kakeknya Abdul Muthalib kepada beliau lebih dari sebelumnya. Jadi hatinya bergetar, tambah sayang kepada Rasulullah. Mungkin bayangkan tidak ada seorang anak yang mendapat kesusahan yang melebihi kesusahan Rasulullah SAW pada waktu kecil. Nusak monten boten ada yang sempah, ya Allah. Ibnu Hisham pernah berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana. Memang Abdul Muthalib ini di Mekah itu orang yang terpandang. Saking terpandangnya itu dikasih dipan. Ibaratnya di luar sana itu ada perapatan, tempat berkumpulnya orang. Ka'bah ini kan tempat berkumpulnya orang. Itu dikasih dipan. Dan orang-orang itu selalu duduk-duduk di sana untuk menunggu kedatangan siapa? Abdul Muthalib. Dan tidak ada seorang pun mereka itu yang berani duduk di situ. Ini khusus dipannya Abdul Muthalib. Tidak ada semani. Walaupun dipan itu kosong, nganggur, tidak ada yang berani. Karena apa? Karena haibatnya Abdul Muthalib. Haibat yang wibawanya, karena terhormatnya. Ya, zaman biar itu ngoten-ngoten itu tasik usul ya. Misalnya ngeten iki, nek kula ben ngaji-ngaji ngoten, ya ini duwe logo. Napa logo? Kados bantal ngoten nggih ngaji. Masih ya ini mboten enten, bantare dihormati.
biyen misalnya ini boten ya ini duwe logo banter ya ini ndak ono ya rebutan gawe turu santri-santri ini. Itu namanya pergeseran moral. Pun ngantos nonton Pak Bu. Santri niku nek liwat ngajeng kiai lah pantes ngeten iki. Jadi menundukkan kepala, menundukkan ketawaduan kepada seorang guru. Jadi guru ini liwat nonton santri ini mestinya pun ngonten Pak Bu. Kadang-kadang kiai ini niku medal acara liwat ngarepe opane kiai, padahal kiai ini gak nang omah. Niku nunduk biyen niku. Jadi pelajaran-pelajaran akhlak niku luar biasa. Sakniki rada ilang. Ada pergeseran moral. Pergeseran moral. Jadi melakukan ngarepe omah kiai yo nunduk-nunduk. Tidak hanya orang yang dihormati, rumahnya juga dihormati. Sampai kali Jampari Abdul Muthalib ini, orangnya tidak ada yang berani menempati tempat duduk itu. Dan tempat duduk itu posisinya ada di depan Ka'bah. Untuk apa? Ihtiraman lahu, penghormatan kepada Abdul Muthalib. Bapak Ibu, memang penghormatan itu dalam Islam itu tidak hanya untuk yang bersangkutan. Misalnya ada orang itu menghormati seseorang, tidak hanya dia, anaknya pun dihormati. Karena biar-biar itu nanti gus-gus itu saya cili-cili kan Pak, ya. Itu ada santri itu tangannya diampun. Jadi kehormatan orang tuanya itu merantak sampai terjadi anak-anaknya. Ibaratnya gus, cili-cili terus diambungi tangannya. Seperti halnya Abdul Muthalib. Suatu kali selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang ngontok, lucu bahkan ini Pak. Beliau duduk di atas dipan itu. Dipan milik siapa tadi? Abdul Muthalib. Tidak ada orang berani duduk di situ. Tiba-tiba Rasulullah yang masih kecil lenggah memberiku. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di depan itu. Jadi Nabi namanya cilik bagi lenggah dipan beliau cewek kalau kawan-kawan. Ojo lo begini. Ojo lo begini. Tapi ketika itu Abdul Muthalib tahu Pak, dan melihat kejadian itu, dan dia berkata kepada yang megang Rasulullah, biarkan anakku itu. Demi Allah, dia akan memiliki kedudukan yang agung, yang melebihi itu. Jarno. Dan dia akan memiliki kedudukan yang agung. Nah, si ngomong Abdul Muthalib sing nyekel diwedi Pak. Dan Abdul Muthalib punya wibawa. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Nah, ini yang sekarang lagi marak viral di sosmed tentang bagaimana keadaan orang tua Rasulullah dan kakek Rasulullah. Orang-orang sana itu ya menurut saya ya nggak ngerti mengatakan kalau ayah ibunya Rasulullah itu di neraka, termasuk kakeknya Rasulullah. Bapak Ibu, tanpa melihat dalil hadis pun, bagaimana mungkin mereka mengatakan kalau ayah Rasulullah itu masuk neraka? Bagaimana mungkin mereka mengatakan kalau ibu Rasulullah itu masuk neraka? Bagaimana mungkin kalau mereka mengatakan kakek Rasulullah masuk neraka? Wong koyoknya tersayangi tentang Rasulullah. Ini sudah dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafid tentang
bantahan terhadap pendapat-pendapat kalau ayah dan ibunya Rasulullah itu di neraka. Mereka itu hidup pada saat Rasulullah belum menerima wahyu. Bagaimana mungkin mereka dianggap musyrik? Itu kosong. Kulo mawon sing poso karena pun poso Pak. Kalau saya ketek lah ngombe iki. Latihan jadi wong apik, latihan ya. Karena betul usah poso, usah takon mawon. Banyak jalan menuju kebaikan Bapak ya. Ngaji di saya. Enakan ahli sedekah timbang ahli poso. Wis ahli poso medit nah itu sekarang apik. Enak gak poso tapi loman. Karena ranking tertinggi dari amal itu adalah sedekah. Sedekah termasuk sing ketarakan ngombe di masyarakat antara keluarga. Amin. Jadi Rasulullah mendapat kedudukan yang tinggi itu sudah diterawang Pak sama kakeknya ini Abdul Muthalib. Jadi dipan yang diduduki oleh Rasulullah itu menunjukkan bahwa pada saatnya Rasulullah ini menjadi orang yang besar dan punya kedudukan yang agung. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari usia Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia. Diramut ibune sedo, diramut mbahne sedo. Usia berapa Bapak? 8 tahun lebih 2 bulan. Beliau meninggal di Mekah. Sebelum meninggal Abdul Muthalib pesan titip cucunya itu kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, di mana Abu Thalib ini adalah saudara dari ayah Rasulullah. Jadi 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun ditinggal kakeknya, dioper berarti Pak dengan pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Bapak Ibu hadirin, kadang kalau panjenengan ini ada perasaan Joko anak, itu pun nalurian. Bahwa orang tua itu kalau punya anak itu punya nalurian Joko anak. Berarti hatinya ada tarahum namanya, ada rasa kasih sayang. Sebab yang sepuh itu anak anak. Anak lapor itu sekarang. Tak pikir mungkin kan terbaik hatinya ini. Terus pokoknya anakku kita pas lawan Gusti Allah teman. Ternyata betul Pak. Jadi wong tua ini sibuk ngurusi awal ini. Jadi anak yang terlantar, ibu terlantar. Kalau sekolah ya nopo, ngaji ya nopo. Buatan 12. Jadi sampai haji ini buatan ansar hak yang semestinya dia peroleh dari 2 orang tua. Apa hari anak itu menjadi orang tua? Ayat ini kan ada wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah orang tua itu takut jika meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Nah, lemah ini sedaya ahli tafsir, siji lemah iman, loro lemah ilmu, telu lemah dunya. Mila kula wajib nek ada yoga Bapak Ibu jenengan toto 3 niki. Siji ditata imane, loro ditata ilmune, telu ditata dunya. Niki warning dari Allah. Sekuat tenaga antarkan anak kita itu 3 ini dapat. Maksudnya di akomone aksa pendidikan
untuk dunianya juga bisa. Titik akeh sama tinggali sesuatu Bapak Ibu. Buat ditinggali kaplingan, buat ditinggali nopo. Mau jadi ditinggali utangnya. Gak oleh apa-apa tapi nak utangi wong tuwa. Enten. Sudah. Niki namanya ikhtiar. Seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditoto kali itu betul. Saat dia sedo, dititipno, aku titip dia. Nah selebihnya itu perurusannya Allah. Jadi setelah kita berusaha, serahkan kepada Allah. Oh anak ini banyak adanya Allah. Makanya nasib anak-anak kita ini berbeda-beda. Kalau nggak ada derek itu sedoso Pak. Alhamdulillah besar sedoyo. Ini beda-beda. Padahal asuhan dari orang tua itu menurutku lo podo, yo podo mondok, yo podo sekolah. Semuanya mendapat sentuhan kasih sayang yang sama. Tapi ketika nanti jadi orang yang beda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang punya toko di pasar, ada adik saya itu ada yang jualan cilok, sampai jualan cilok berapa? Tapi kan nggak ada dasar Bapak Ibu. Apapun profesinya punya dasar. Dasar itu yang penting. Dasar betul nggak ada Pak. Diablas. Saya setuju. Lah apalagi di usia-usia seperti Rasulullah. Makin pulau ini sanjang Bapak Ibu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diasuh oleh ibunya, diasuh oleh pamannya, kakeknya, diasuh oleh pamannya ini. Ada filosofi ini. Kenapa? Walaupun yatim piatu Nabi ini tidak dilepas sama Allah. Ya pasti sekeramut itu Allah Pak. Tapi kan lewat sentuhan kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Meninggal dunia, sinten tahu? Kakeknya usia berapa? 8 tahun. Ternyata 8 tahun itu belum mandiri. Diserahkan kepada pamannya. Ya. Sampai nanti Rasulullah SAW itu menginjak remaja. Berarti masih harus dikawal terus. Ojo dihantar diramu Gusti Allah. Nah dijak anak bocah embo. Boleh mesti isu mau. Ndak mau masih wis gak usah. Ndak terus nek nopo kok sejarah sarana Gusti Allah ya. Yo bukan beres. Jadi banyak orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab tapi mengatasnamakan itu Allah. Jadi pelajaran ini Bapak Ibu bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita walaupun selevel Rasulullah di usia-usia produktif itu jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. Itu filosofinya tembakau. Jagalah anak itu sampai di usia 15 tahun. Umur 15 tahun itu Pak, ketoto. Kenapa maksudnya ketoto? Nek arek niku sampai usia 15 tahun, agamane kuat. Iku ditoto agamane. Bon, mantep. Tiba-tiba anak ini kemudian pergi terus salah pergaulan. Kumpulannya gak tepat. Wah, akhirnya anak ini katut, bejat akhlak. Tapi selama umur 1 sampai 15 tahun, akidahnya kokoh, agamanya kuat, niku baliknya tobat itu gampang. Suatu ketika dia akan tua dan kembalinya baik itu mudah. Tapi beda kali dia ada cilik itu, buat nenten modal agamanya. Nek pun bejat gitu, wassalam. Dan panjenengan seberapa usia sensitif kakek ada cilik-cilik itu di usia Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh kakeknya. Jangan sampai sebelum 10 tahun ini anak kita dilepas. Sampai cekoki agama, cekoki akidah, cekoki syariat setempat. Mantan itu sama cun. Mereka sudah punya sangu. Jadi kapan-kapan duduk sinten mawon dadi nopo mawon niku balik gampang. Ini filosofi.
sing umure koyo Kanjeng Nabi niku 8 tahun 6 tahun dadi pelajaran iku sampai tuwek nyantol. Apa tidak? Kula niki ngapunten Pak Bu nggih. Pelajaran-pelajaran sing sakniki niki kula sampai akhir itu banyak pelajaran yang dulu dari bapak ibu saya ketika usia 10 tahun. Mancep begitu. Gak lali. Kayaknya tenan pokoknya kon ya meniku udah sampai turun dan duwe wudu. Niku lho kata-kata niku lho Pak. Sampai sakniki mau mancep. Kuat kata-katanya. Lah Nabi ini kalau level tiang-tiang istimewa, kenapa harus dikawal dengan begitu rupa? Ya karena pelajaran untuk umat seperti kita ini. Nabi ini kalau paling suweneng andani ngeramut yatim. Judulane kafilul yatama, penyantun yatim, penanggung yatim. Sebab beliau juga yatim. Kalau ada sanjanya Pak. Napa Nabi kok ngoten niku Pak? Sebab mungkin saja nanti kita punya anak itu yatim. Atau kita punya cucu itu yatim. Nek saiki awak dhewe seneng ngeramut yatim, engko nek anak putu kula sampeyan niku bener-bener dadi yatim. Ngaten sing ramut. Kan ngoten Pak. Makanya tiang niku nek nglakoni apik sejatinya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak cucunya. Nek panjenengan sayang dengan anak ini, sayang dengan putune, jadilah orang yang baik. Dan kula wau sanjang teng awal, tidak ada kebaikan seseorang itu melebihi dermawan, melebihi sedekah. Tiang niku mbahe loman, putu-putune diramut sampai wong kabeh. Kula niki sampai saat ini ngerasa nolomane mbah kula. Kula niki manut teng desa niku tak nate Pak banjir desa kula bunga niku. Banjir dadi numpak perahu niku. Waktu niku dugi mboten enten perahu kan. Pun prei. Sampeyan niki sinten nak? Kula niki tiyang Mojopuro niku lho Pak. Kula ngeten. Sampeyan anake sinten? Kula anake Hayat. Hayat ini anak sinten? Oh anaknya Hashim. Lo sama ini putune Hashim lah. Monggo kula terangkan dulu yo nyebut baik. Itu namanya mata rantai Pak. Makanya jangan nyepedeno nasab silsilah. Pengaruhnya luar biasa. Gara-gara nyebut mbah kula oleh apa tumpangan perahu itu. Niki barokah apike wong tuwa. Lan nek saged niku turun temurun iki apik sedaya. Jadi saling tolong menolong, turun temurun tolong menolong. Sampeyan putune sinten? Kula putune dugel. Yo iku tahu nyolong sepeda motorku itu. Sampeyan kena apa sampeyan Pak? Dadi mbah sing apik niku barokah. Mbah sing elek telak nanti. Setelah 8 tahun ditinggal kakeknya wafat, Rasulullah dititipkan kepada paman dan tercinta. Siapa Pak? Abu Thalib. Padahal kalau Romian belajar paman-paman Nabi itu sedaya jumlahnya kali 11. Kenapa yang dipanggil oleh Abdul Muthalib untuk dipasrahi Rasulullah SAW ngeramut niku Abu Thalib? Alasannya 3. Satu, Abu Thalib itu diantara anaknya Abdul Muthalib atau paman Rasulullah yang paling kaya. So gede Pak, pengusaha. Yang kedua, memang jiwanya paling dermawan. Yang ketiga, Abu Thalib itu punya kedudukan di masyarakat. Nek 3 niki Pak, mesti saya. Kenapa? Karena Nabi SAW ini kan dalam proses pertumbuhan dari anak-anak menuju remaja ini bodoh ini kan apa? Ngerawat anak di bodoh.
Abu Thalib ini punya jiwa sayang, didik saya. Yang ketiga, Abu Thalib punya kedudukan. Ada cilik nih dicekel tiang sehingga ada 3 karakter nih mesti aman. Siji soge, loro punya kasih sayang, telu punya kedudukan. Nah saat ini Pak Guru mukhalafah ya sama wali nggih, nek arek cilik dicekel wong gak duwe telu iki, mbok remuk tenan arek cilik iki, Pak. Siji gak duwe duit sing nyekel. Loro seneng ngamuk ae, gak punya jiwa sayang. Telu di masyarakat tidak dipandang. Dan Abu Thalib itu luar biasa. Maka dipilihlah salah satu putra Abdul Muthalib yaitu Abu Thalib ini untuk meramut Rasulullah SAW. Sing diramut ini bukan yang biasa, Pak. Sing diramut itu yang istimewa. Bila sing ramut ya kudu wong istimewa. Dan Abu Thalib melaksanakan hak keponakannya ini dengan sepenuh hati dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri. Salah satu anak siapa, Pak? Yang bakal jadi mantunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Mengkhususkan perhatian dan penghormatan hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Jadi orang yang paling lama ngeramut Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Tapi sampai akhir hayatnya ternyata Abu Thalib itu tidak mengimani Rasulullah kepada sebagai Nabi dan Rasul. Nanti ada filosofinya, Bapak. Napa wong sing sayangi kaya ngoten niku kok gak iman dengan Rasulullah. Boten iman itu karena unsur apa, Pak? Unsur menjaga perasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Karena beliau orang terpandang, kalau beliau mengikuti Rasulullah itu jaga perasaan. Padahal iman itu boten urusan jaga perasaan. Karena iman itu urusan keyakinan. Dijogo kali Abu Thalib, kemudian rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang-orang lain demi membela Rasulullah SAW. Nah sekarang kita membahas tentang kejadian-kejadian yang aneh saat diramut oleh Abu Thalib. Jadi Nabi ini mulai cilik itu sudah menampakkan keanehan. Tapi keanehan itu tambah sulit, tambah habis. Menunjukkan nanti Rasulullah ini jadi orang besar. Ulang gak ada yuko sampai aneh dia ini, nopo besok jadi Rasul yoga. Nopo aneh, kecil ini bukan rokokan. Loh ya tambah aneh kecil rokokan jadi. Belum pernah itu, lari-lari kamu mulu. Kalau yang rokokan, aneh kalau rokokan, kan aneh gini. Iya Pak, aneh Pak. Di samping rokokan nih ngomongin kopi, waduh tambah aneh-aneh. Aneh nih begini, misalnya cilik bisa laporan, aneh nih begini. Cilik wis apal 100 hadis, nonton itu aneh. Cilik angker jam 2 mesti tahajud itu aneh. Nonton itu bakal tadi orang gede nih Pak. Nek rokokan nonton itu paling-paling nih. Gede ini pada narkoba kan? Kejadian yang pertama, meminta hujan dengan wajah beliau. Ada hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Asakir. Dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan, kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa minta hujan.
Suatu ketika Mekah itu paceklik, panas, kering. Biasanya kalau sudah tanahnya itu kering, pasti bencana kemiskinan. Karena keberkahan pertama itu dari apa? Dari bumi. Kalau buminya sudah kering, itu pasti bencana. Makanya kalau jenengan ini syukur Pak, beri ini gak tahu garing Pak, udan terus. Sampai kelonco kabeh. Jenengan ini syukur Pak, syukur guys. Masih yo utang kali bahasa cek nerecek. Tapi tanah ini tuh terus, tanah yang terus itu, insya Allah rezeki ini sih enak. Tapi tanah pun garing-garing, kalau banyak itu sebelah itu. Tapi ini lah, betul kekurangan banyak lagi, malah turah-turah. Maka Abu Thalib keluar bersama dengan anak kecil. Siapa anak kecil ini? Rasulullah. Berarti wong kampung itu muluki Abu Thalib. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Akhirnya Abu Thalib itu keluar membawa anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jadi Nabi hijab hanya Ka'bah tempel plak. Jari-jarinya memegang tangan anak itu. Dongonya Pak. Tangannya Rasulullah kecekel. Kemudian Abu Thalib berdoa. Dan apa yang terjadi? Langit yang tadinya bersih dari mendung tiba-tiba mendung datang dari seluruh penjuru. Jadi kisah itu lama kan ini Pak Sekes. Mana ini tuh, mana gua tuh, mana buatan niru nih. Di level dongannya beda Pak, tapi caranya niru kan saya. Bok menawa donga kula sing gak diterima, amine anak kula sing diterima. Nanti kula keliru anak tangga kula jak. Sampe enten guyonan teng ngene WA niku apa jenenge? Ternyata anak niku wong lanang niku ya suami niku lebih cinta teng anak daripada teng bojo. Ya anak niku katoke melorot sing benakno niku bapakne Pak. Tapi nek teng bojo niku mboten. Wis tepat-tepat katoke Pak dilorot ta sing lanang. Sing lanang kan lebih cinta teng ngene mesti anak. Tapi anda pendapat yo, kalau saya lebih cinta teng ngene bojo. Anaknya ditulang tonggone nggih mboten ngamuk. Anaknya dibantu tonggone nggih mboten ngamuk. Nek bojone ditulang tonggone Pak, nggih ngamuk. Ya Allah. Dan seketika itu juga hujan turun deras. Hingga lembah-lembah yang kering itu terairi, ladang-ladang yang kering itu menjadi subur. Kemudian Abu Thalib itu mengisyarahkan hal tersebut dalam sebuah syair yang dibacakan. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Jadi Abu Thalib itu waktu donga Pak, ini barokah anak kecil ini. Ini barokah anak kecil. Dan hujan ini wasilah orang yang menolong yatim dan orang yang melindungi janda. Siapa itu? Abu Thalib. Jadi ternyata wasilah doa dari amal soleh itu sudah diajarkan sejak dulu Bapak Ibu. Jadi jenengan harus yakin bahwa kadang-kadang hujan itu dengan wasilah seseorang.
Hujan ini turun karena Rasulullah. Hujan ini turun karena ada penyantun yatim. Makanya kan ada hadis yang sangat panjang itu hadirin. Ketika ada 3 orang yang terjebak dalam gua itu, ketutup waktu ini geser-geser terbuka, walaupun doa dipanjatkan. Tapi akhirnya dengan wasilah itu, ya Allah, saya dulu pernah menyantuni anak yatim. Bila saya menyantuni itu karena Engkau, tolong ya Allah, kabulkan doa saya. Boleh Pak, dan itu syariatkan. Dan tidak ada doa itu kecuali semuanya harus pakai instrumen amal soleh. Nopo. Mari maca Quran sama ndonga. Nopo wasilah itu maca Quran. Mantul ngedum kotaan tadi sama ndonga. Nopo wasilah ngedum kotaan. Dan itu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang buatan PD, ndonga itu. Sama PD nama buatan kira-kira. Kalau niki Ustaz, alhamdulillah, kalau niki ndonga mesti kabul. Kaya lan sakti-sakti ya. Kalau niki mesti njaluk nopo niki. Mesti kabul kula niki. Kadang dereng njaluk niku pun kabul lho kan. Tapi hati-hati Bapak Ibu nggih. Kalau niku sing sering-sering dituruti Allah ngoten niku namanya istidraj. Nikmat yang disegerakan oleh Allah. Itu juga harus bahaya. Dia ada ilmu nih. Pundi-pundi rezeki niku panjenengan kangge manfaate kula panjenengan, pundi-pundi rezeki niku dadosaken ujian dadi kula panjenengan. Enten istidraj Bapak, hati-hati. Kula rumiyin sing mangke mriku niku lah sering kata dayo niki nggih boten kok takon masalah agama, tapi termasuk derek tombo bareng. Derek tombo bareng. Menten tiyang niku moro niku kulite kaya ula. Dadi besisik nang wedok. Jane nggih ayu. Cuman kulite kaya ula, kan ono sing lamar. Palaman. Terus moro ngriye. Ustaz kula nuwun tulung. Niku diterangane bumi. Anak kula niki ada penyakit aneh. Kulite besisik kaya kados ula. Tadi ini buatan payu rapi. Terus nopo nyuwun tulung kok sama bantu merasakan ini. Waduh. Dikayo boleh kan tahu sinau masalahnya enten ya kalau ini. Dipun zaman ratus kedap. Tapi kalau ini masih buatan sakit Pak. Dipun ngetok-ngetok kok kalau buatan sakit tambah susah nih. Dipun bismillah ini sama ratus kedap pun mantep. Kalau ngomongnya mantep. Padahal aku bingung. Dia apa mikir. Kalau ini sering nyimpen zam-zam. Anggap dijak yang umroh mantan kalau simpen mau tujuannya nopo? Ya ana jamaah. Nek butuh bantuan berobat mantan kalau Pak. Akhirnya kalau betul zam-zam kali gelas mantan. Nah biasanya yang kapon ini buatan di Solo buatan mantap. Karena zam-zam ini pun mantap. Akhirnya kalau kecumit macam Fatihah ketiga, pulau sembur, wong kan, disembur. Ini udah kayak mantep, mau tanya sugesti namanya. Padahal kalau nyembur ya kalau aturannya, kalau syariat, kalau tak sembur. Oke, ini makin sampai nombe, terus sampai sing setunggal sama usaha-usahakan dan ini awalnya sing loron itu Pak. Terus kalau petani makin kasihnya tiler, kalau petani malih ya, diombe, kalian diusahakan. Kalau ngomong mantep Pak, koyok dukun ngoten ini. Ngomong ini, tapi semua kudu yakin Allah akan menyembuhkan. Dia yakin dia, yakin. Mantu oleh dalam dino nomor ya. Lo mikir resik kabeh. Kalau resik nggih, mulai sing nomor kali ini mboten kosongan Pak nggih, betul kresek di sini kula kali kena. Matur suwun waras masyaallah. Mboten itu dalam fitnah itu muncul gara-gara itu. Matur itu viral. Kone loro wae. Namo Pak Zaki.
berguna. Itu fitnah terbesar. Nek wong donga kobol itu ya fitnahnya setan katanya. Akhirnya kok wae wong orang mau riyo. Lah zam-zamen kayak tak mandi mana gitu. Tadi pelajaran apa Bapak Ibu? Bahwa orang soleh, orang baik itu bisa menjadi wasilah doa. Anak kecil bisa menjadi wasilah doa. Amal soleh juga bisa menjadi wasilah doa. Dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan nek donga napa mawon, nek saged amal dhisik baru donga. Atau tidak melalui amal, melalui seseorang. Pak, aku butuh sesuatu Pak. Sama tinggal di wong iki apik, sama jajan. Kalau ndonga Pak sama nabinya. Siapa tahu aminnya dikabul sama Allah, bukan amin kita tapi amin orang yang di sebelah kita, termasuk anak kecil. Niki barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya nanti ada kejadian aneh Bapak Ibu. Ada seorang pendeta atau rohib yang nanti mengerti bahwa anak kecil ini bakal menjadi nabi dan Rasul. Kapan? Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Niki rada suwe Pak. Soalnya orang kotak aneh. Biasanya kan kalau cepat ngaji gitu. Kalau kotak aneh cepat main. Karena sama kayak kotak terus tak sebenarnya ngasih itu. Atau nuwun mugi-mugi pinaringan sedaya hidayah ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu sama-sama gitu. Ketinggalan tadi ya. Ini sudah 10 tahun.